Haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi setelah libur 1 bulan lebih. Nah, alhamdulillah dikasih umur ya, bisa menyelesaikan puasa Ramadan. Dan tema kita pemanasan. Nah, pemanasan setelah Ramadan. Kita evaluasinya apa? Allah menyebutkan tentang Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian tuh jadi orang yang bertakwa. Nah, di salah satu majelis di Purbayan itu ada ibu-ibu yang bertanya ke saya, bagaimana kita menilai diri kita itu sudah bertakwa atau belum. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Nah, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, wal hikmatu min fardihi tahsilut taqwa. Hikmah dari diwajibkannya puasa Ramadan itu adalah biar kita takwa. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Berarti kalau kita pengen tahu kita ini orang takwa, maka indikasinya amal kita akan diterima. Nah, bagaimana amal itu bisa diterima? Disebutkan oleh Imam As-Sa'di bahwasanya at-taqwa syartun liqabulil amal. Takwa itu syarat diterimanya amal. Wa man lam yakun minal muttaqin lam yuqbal minhu amaluh. Siapa yang tidak takwa, maka amalnya tidak diterima. Nah, tanda takwanya seperti apa? Nah, ini yang menarik. Masyaallah, matur nuwun, jazakallahu khair. Mboten lagi gendis to? Mboten. Ah, nggih, siap. Tak kira sebulan terus lali. Gulane aku opnam. Nah, tanda takwa. Nah, niki penting lho niki. Sik dinteni sik wae kae, engko kelewat. Iki sik. Monggo Pak Heno. Ayo Mas, loh Mas, nanti meneh Mas. Iki gonge lho, iki ngenteni sampean lho. Nah, monggo, enggak. Lawang suli puasa niatnya tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Allah hanya terima amal kalau dilakukan oleh orang takwa, sehingga takwa menjadi syarat diterimanya amal. Nah, dalam konteks Ramadan bagaimana kita mengukur kita itu sudah takwa? Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, diaminkan oleh sebagian besar ulama, minha, di antara tanda orang yang setelah Ramadan itu masuk kategori takwa. Iki mungkin mang cek piyambak-piyambak nggih, ndak usah ngecek koncone, ngecek dhewe-dhewe wae. Heeh. Anna mu'adadatas siyam ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Wong kuwi, ya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ditandakan dia itu diterima Ramadannya ketika dia itu setelah Ramadan jek semangat poso meneh. Nah, nggih, semangat poso napa? Poso Ramadan mulai mboten mun lewat. Nah, poso napa? Awal. Ampun ngantos ucul merucut. Semangatnya masih ada. Bahkan ditambahi beliau mengatakan fa innallaha idza taqabbala amala abdi wa faqahu li amali shalih ba'dahu. Allah itu kalau terima amal seorang dalam konteks puasa berarti Ramadan kita terima, maka Allah akan kasih taufik, hidayah, pitedah, petunjuk agar kita melanjutkan amal baik yang kemarin dilakukan. Nah, niki kita petani. Pas Ramadan ngapain? Puasa. Tadi dikatakan, berarti nutuke paling poso. Nah, nutuke poso bukan poso Ramadan yang ditutuke, wong Ramadan pun rampung, berarti Syawal. Sehingga mumpung tesenten menyawal 6 dinten. Sampai Nabi mengatakan sapa wong sing poso Ramadan sewulan tambah Syawal 6 dina kuwi kaya poso setahun kan gitu. Sehingga jenengan kedah mengusahakan. Nah,
untuk puasa Syawal. Mboten kedah urut diuklang nggih angsal. Dengan ngepaske pas Senin Kamis niate Syawal nggih entuk. Niate double boleh selama kedudukan puasanya sama. Senin Kamis kan puasa sunnah. Nah, lajeng jenengan puasa Syawal nggih sunnah boleh niate double. Waalaikumsalam. Pahala. Nggih. Tapi nek jenengan nawaitunya adalah kodok. Sehat Pak Tri? Ya. Meh setahun ratemu. Kalau puasanya itu seperti ini kan puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu bisa enggak? Lah nggih niki wau. Lah niki wau. Sehat Bapak? Sehat. Assalamualaikum. Sami-sami taqabbalallahu minkum. Niki wau maksudnya tanglet. Nek puasa Syawalnya niku menggunakan Senin Kamis, bolehkah didobelnya? Boleh. Kenapa? Karena jenis puasanya sama. Puasa sunnah ketemu sunnah boleh didobel. Ngoten. Hukum jenis hukum. Hukum puasa Senin Kamis kan sunnah, Syawal kan sunnah. Lah iya, sunnah ketemu sunnah didobel boleh. Pramila jenengan ajeng nyawal pas Senin Kamis tok boleh. Berarti Senin Kamis ini kan dadak ngenteni ping 3 atau 3 minggu to. Nah, sakniki pun kanton pinten minggu kan. Nah, ngoten. Kalau puasanya itu masih punya utang. Lah niki ajeng kula tutuke. Ajeng kula tutuke. Nah, kalau puasanya adalah puasa qadha. Niki kan yang pemainnya nembe rawuh kalih kula wangsuli riyin. Dados kita mengevaluasi, Pak. Masing-masing mengevaluasi diri sendiri, mboten mengevaluasi kancane tanggane mboten. Bahwasanya Allah mewajibkan kita puasa Ramadan niatnya kan la'allakum tatakun ben dadi wong takwa. Nah, kemudian dalam Al-Maidah 27 tadi dikatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, amale wong takwa kuwi sing bakal ditampa mung wong takwa tok. Artinya kita harus mengukur sudahkah kita bertakwa. Nah, disebutkan tadi dalam tafsirnya bahwasanya indikasi kita sudah bertakwa setelah Ramadan anna mu'addadat siyam ba'da siyam Ramadan alamatu ala qabuli shaumi Ramadan. Bahwasanya orang itu dikatakan dia itu puasa Ramadan diterima alias takwa itu kalau setelah Ramadan mau atau pasti punya semangat untuk puasa lagi. Terus nek kita kayak sebagian orang itu ora poso wis Ramadan aku gah meneh poso kapok pokoke poso mung Ramadan kan enten piye ngoten niku to. Lah ngoten niku alamat kalau Ramadannya itu ndak bagus gitu. Tapi kalau dia masih mau mengusahakan puasa setelah Ramadan, ini tentu bukan puasa Ramadan lagi, Ramadan pun lewat. Inggih menika poso sunnah yaitu Syawal. Maka itu pertanda takwanya masih jalan. Argo takwanya masih ada gitu loh. Nah, kemudian dilanjutkan lagi kalimat berikutnya fa innallaha idza taqabbala amala 'abdin wa faqahu li amalin sholih ba'dahu. Nah, orang kalau kemudian beramal yang baik dan diterima itu akan dikasih taufik untuk mengamalkan kebaikan berikutnya. Nah, kebaikan pas Ramadan kan kita mulai ukur lagi dengan puasa tadi. Nah, kita mulai membahas tentang puasa Syawal. Nah, berarti kita kalau pengen mengukur diri kita, poso kuwi yo kudu ketampa Ramadan. Nah, di situ kita usahakan untuk Syawal. Nah, dari Syawal tadi ditanyakan, piye carane nyawal? Bisa 6 hari langsung, bisa dioglang atau biar jenengan semangat dipaske Senin Kamis dengan 2 niat boleh. Kenapa? Karena hukumnya 2 puasa Senin dan Kamis dan Syawal itu sama, yaitu puasa sunnah. Sunnah ketemu sunnah diniatke double boleh. Tapi ya pertanyaan beliau ngapunten Pak sinten? Sinom. Pak? Sinom. Sinom. Sinom ben-ben kae Sinom. Sinom Pradopo, Pak. Oh ya, Sinom, Mas Sinom. Oke. Jadi tanya, bagaimana kalau puasanya puasa wajib? Nah, puasa wajib itu pasti pripun? Puasa Ramadan yang terutang itu kodoknya hukumnya wajib. Nah, sehingga puasa kodok Ramadan tidak bisa diniatkan didobel dengan puasa sunnah. Nyotan. Nanti benten nek poso sunnah kados Syawal umpami nggih. Jenengan misal dalu niki, andeng sing rawuh sekedhik gorengan jenengan tekke akhirnya kewareken. Nah, sesuk jam 10 kok ya ora luwe, rung sarapan ning ra luwe. Ning nggih dereng ngujuk dereng napa? Tak nyawal sisan itu. Boleh niku nek poso sunnah. Tapi nek poso wajib wis tak nyaur utang sisan ndak boleh. Karena puasa wajib harus diniatkan dari malamnya. Jadi jenengan mungkin nek ajeng besok misalnya ajeng poso kodok, poso wajib niku, jenengan malam ini harus berniat untuk sesuk niku poso sehingga
pun niat dalu niki kok kemudian ndak sahur, ndak apa-apa. Sahur itu hukumnya sunnah. Tapi nek bisa bangun sahur lebih baik kan. Karena tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Do sahura mergo ning nggone sahur kuwi enek keberkahan kan ngoten Nabi mengatakan. Nah, kembali ke sini. Maka kalau puasanya wajib ndak boleh didobel dengan yang sunnah. Sematan ugi ketika jenengan masuk masjid, sholat 2 rakaat niku sholat apa Pak? Nganno niki sholat tahiyatul masjid sekaligus sholat fajar sekaligus sholat subuh ndak boleh. Nah, tahiyatul masjid kali fajar boleh didobel niate, kadang mungkin pun mepet manjing ajeng komat angsal. Nah, subuh nggih piyambak. Tapi nek misal wedale tasih kathah, langkung sae salat tahiyatul masjid piyambak, salat napa fajar piyambak, berarti 4 kali, 4 rakaat. Enggak apa-apa, itu lebih baik. Makanya Bapak Ibu dan Bapak Bapak dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niku kalau ngomongkan puasa. Enten melih mboten ajeng nggih, pripun? Tadi yang kita tanyakan sebetulnya belum selesai ya. Jadi kalau kita punya utang di Ramadan, ya kan? Itu didahulukan bayarnya dulu, mengkodok dulu atau ke sawalnya? Ya, oke. Kalau pertanyaannya seperti itu, maka kodok Ramadan itu hukumnya wajib, sawal itu hukumnya sunnah. Maka yang wajib didahulukan dari yang sunnah. Dengan catatan, jenengan masih bisa menghitung, masih sempat untuk sawal. Tapi kalau misal ada sebagian wanita niku masuk poso niku haid, poso ajeng rampung niku haid melih gitu, sehingga total utangnya niku bisa 12-15 hari gitu kan. Maka kalau seperti itu modele, maka sebaiknya sawal dulu baru nanti nyaur, karena sawal itu hanya bisa dilakukan pas sawal. Nah, nyaur itu bisa setahun, tapi mengulur waktu nyaur sampai akhirnya ketemu Ramadan lagi itu juga sebuah kekeliruan. Karena keliru nanti ada dendanya. Dendane napa? Mbayar fidyah. Jadi mami enten piyai setri gada utang sedoso niki pas poso niki kok randang disaur nganti ketemu poso somben itu tetap nyaur 10 plus fidyah 10 dino untuk 10 orang. Makanya nggih tergantung situasionalnya. Nek Bapak-bapak umumnya umpamane gada utang kan mungkin sehari 2 hari atau 3 hari. Maka sebaiknya puasa wajib dulu baru sawal. Kenapa? Karena hadisnya tadi di depan sudah saya sampaikan, siapa orang yang kemudian puasa Ramadan summa atba'ahu sittan min sawal, mengikutinya dengan 6 hari bulan sawal alias puasa sawal 6 hari, maka karena kasihnya dari dia kayak puasa setahun utuh. Kenapa dikatakan setahun utuh? Karena amaliyah Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan 10, berarti 30 ping 10 300. Nah, ditambah 6 dikali 10 60 sama 300 360, berarti itu 360 hari. Kayak puasa setahun ganjarannya gitu. Nggih, katen. Wonten malih? Kalau di luar tema puasa? Oh, nanti dulu kita lanjutkan ini dulu. Siap. Nah, kita tadi sebutkan bahwasanya di antara tanda diterimanya Ramadan kita adalah kita diberi taufik untuk melanjutkan amal soleh. Amal soleh pas puasa Ramadan, pas Ramadan kan puasa niku sing paling utama. Nomor kalih napa, Pak? Nomor kalih napa pas Ramadan kalau wingi niku lho, jenengan ngapain napa? Nomor kalih? Halo. Ngaji riyen, oke. Kalau jenengan kemarin itu mengaji, membaca Quran qiraah sehari 1 juz, maka setelah Ramadan Quran nggih dipikak meleh, ampun ditutup dilebokke buffet, diadai kresek ireng. Engko pas Ramadan golek bingung, boleh ke gua dikira sampah gitu kan. Nah, jadi dipikak meleh. Cuman Nabi punya arahan, ahabul amal ilaullahi admamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah itu yang sedikit ning ajek, sehingga kalau kemarin jenengan mengusahakan 1 juz karena ngerti keutamaan bulan Ramadan, nah sak menika mboten kedah 1 juz, kalih juz angsal gitu loh. Nah, sempet 2 juz. Nah, enggak harus ditambah, dikurangi pun boleh. 2 halaman boleh, 1 halaman boleh, 10 halaman boleh. Sumangga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting istiqomah. Nah, istiqomah itu tadi bukan soal banyak-banyakan, tapi sithik tur ajek. Ajek niku tur sithik ndak apa-apa gitu. Niku nggih kalau qiraah. Amal yang ketiga yang jenengan lampahi pas Ramadan apa? Itikaf. Langsung itikaf mbok ya sing anu sik sing ketok sik ngono biar. Itikaf iki kala-kala lho, Bro. Kadare sudah tadi qiraah. Hah? Sing zikir. Nggih sedekah boleh lah. Maksudku tarawih kok ora sing nyebut tarawih to yo. Iki do tarawih opo to kanthi lali. Oh wis kuwi bareng sing genake tok banget to.
Lah iya makane ket mau sing tak anteni kuwi yo. Loncat tadarus ya wis lah lho. Lha terus itikaf malah no. Itikaf ora kabeh wong itikaf lho. Tarawih. Tarawih niku adalah qiyamul lail, adalah tahajud yang dilakukan setelah Isya. Disebut tarawih karena setelah Isya langsung. Kalau disebut qiyamul lail karena berdiri di malam hari. Jadi tarawih niku qiyamul lail, disebut tahajud karena dilakukan setelah jenengan tidur. Sehingga niku sebenarnya 3 jenis niku, 3 nama niku sami, mung beda waktunya. Tata caranya sama, jumlah rakaatnya yo sama. Sehingga ketika jenengan Ramadan niku 11 rakaat, niku langkung saya jane lho. Bar Ramadan niku nggih 11 rakaat meleh ben dinten jane. Ning nek misal mau ndak sanggup, capek lah apalah, paling boten 2+1 jangan ditinggal. 2+1 wah aku ndadak tangi wong 2+1 angel Mas. Boten sah repot-repot. Jenengan tinggal niteni subuh niku jam pinten? Umpami setengah gangsal. Berarti jenengan mangwungu jam 4 kirang seprapat ngoten napa sekawan langkung sedoso. Lah ten masjid ya toh salat 2 rakaat tambah 1 pun rampung. Oh iya no. Terus lho kok Ramadan tambahi kalih meleh. Ketemune akhirnya 4+1 alhamdulillah. Kok jero ngadan? Pangatno kok orang teko dari rawuh nih. Tambahi meleh 2+1 ketemu 6+1. Wih, iki kaya ben witire kaya jaman napa niku Ramadan. Nah, tak dadekke 3 ndak apa-apa gitu. Akhirnya ketemune 6+3 alhamdulillah. Ngoten. Nggih, niku mang lampahi rutin. Karena tadi lho tanda diterimanya kebaikan sebelumnya adalah jenengan melanjutkan kebaikan setelahnya. Ampun malah belum. Jenenge tarawih tahun pisan. Nggih bener tarawih, bari sak langsung niku tarawih tahun pisan. Ning pelanjutannya niku qiyamul lail bisa, tahajud nggih saged mekaten. Dan mboten kedah jamaahan. Nanti ada masjid tertentu niku jamaahan melih niku klentu karena yang namanya tarawih niku cuma terjadi di Ramadan, tidak di luar Ramadan. Mekaten. Pun 3 to, poso siam, qiraah, tarawih. Terus sedekah. Nah, ini rada masuk sedekah. Sedekah ngoten ketika Ramadan jenengan termotivasi memberikan makan orang yang berbuka mendapatkan pahala kayak orang yang berpuasa kan gitu toh. Terus ngetokke duit 100, 200, 300 mungkin enten sing 1 yuta 2 yuta barangkali gitu kan. Nah, maka setelah Ramadan lanjutkan. Nek mampu banyak alhamdulillah, nek enggak mampu misal tiap subuh jenengan mriki wau nyemplungke 2.000 angger subuh niku atau mungkin 1.000 wis. Mosok 1.000 ya ora mampu. 1.000 apa 500 wis. Susuke putune putrane yang jajan cilok susuke nggone Pak yang posisi tutik ning rutin ben dinten. Niku Gusti Allah niku ngutus 2 malaikat tiap pagi. 2 malaikat sing goleki wong sing sedekah niku. Khususan tugase goleki wong sedekah. Dungane niki malaikat kalih niki sing setunggal sae sing setunggal elek. Sing sae niku ngendikan ngeten, Allahumma ati munfikan halafan. Ya Allah, niki enten piyai sedekah. Senajan sekedhik ning ajeg lho. 500 napa 1.000 napa 2.000 pun sesuai kemampuan. Jenengan manakar piyambak. Tapi nek sugih ya aja 500-an gitu ya. 5.000 lah gitu. So diteukeh nganti dipangani rayap kok akhirnya 500 kan kebangetan ngoten niku. Nah, maka malaikat itu berdoa, "Ya Allah, berilah ini orang yang sedekah ini ganti yang lebih baik." Niku malaikat yang satu. Yang satunya, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, niki wong sugih ning pelit sawahe ombo ning util ngebok 2.000 gah gitu. Maka hancurkan hartanya, musnahkan, rusaklah hartanya. Kan repot niku mengke. Akhirnya napa ngapunten diteukeh boten temonjo di jalan yang baik malah ngapunten nggih sangu loro, nggih sangu macam-macam lah sing ra bener ngoten niku. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala niku yang keempat. Yang kelima napa? Zakat. Zakat nggih. Nggih, zakat ya enggak apa-apa, zakat. Zakat itu mengajarkan kita apa? Bahwasanya khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka itu zakat yang nanti zakat itu mensucikan diri-diri orang-orang itu. Nanti dalam hadis yang lain, khud min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Maka ambillah dari orang kaya berikan pada orang miskinnya. Sehingga ketika kita memahami filosofi itu, maka kita harus senantiasa memeriksa kiri kanan kita.
Makanya orang Islam itu nek benar-benar paham tentang Islamnya, itu dia nggak akan cuma sibuk ngurus ibadah dengan yang maha kuasa, dia akan juga memeriksa tetangganya. Dia akan mami kali melampah ngoten, iki kok wong iki ora tau metu to, ngopo to? Ternyata sakit di dalam rumah, bahkan mungkin di rumahnya tidak ada makanan dan seterusnya. Nah, maka orang Islam akan paham kondisi itu. Dan ini menarik kalau kemudian orangnya neng masjid, dititeni iki pasino orang tok seminggu iki ning ndi to? Nah, itu pertanda ada kasih sayang sesama kita gitu loh. Akhirnya bertanya, oh ternyata umroh, alhamdulillah. Oh ternyata opnam kan enten biaya opnam niku ora kabar-kabar, engko ndak malah repotke wong kan enten. Lah itu kita jadi tahu karena biasa tan masjid kok mboten. Nah, hal-hal seperti ini nggih harus kita lanjutkan setelah Ramadan itu. Terus tadi nama mulai itikaf. Nah, jadi itikaf dicontohkan. Itikaf itu memang dalam Ramadan itu kan sing paling ideal itu 10 hari mboten medal. Dari hari yang 21 sampai selesai idealnya. Tapi nanti dalam prosesnya sebagian ulama itu berpendapat selama kamu niat itikaf jumeneng dan masjid, artinya remen lenggah dan masjid, maka di situ ada nilai kebaikan sehingga jenengan umpami nggih. Ali bin Abi Thalib niku kan gadah garwa. Garwane niku putrane Rasul, namanya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku orang laki-laki baik, si Ali bin Abi Thalib dapat wanita baik yang merupakan putri manusia terbaik. Kurang piye-piye. Ning jenenge mau-mau sok rame bareng. Ramelah ini Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Tapi karena ini orang baik, terdidik dengan baik, sing didik niku Rasul semuanya. Ali yo dididik oleh Nabi, Fatimah nggih oleh Nabi. Niki rame niku mboten kerah kados kita calon-calon napa mboten. Ali niku sumingkir ten masjid, tilem ten masjid. Nah, kemudian Rasul datang sebagai mertua, juga sebagai pendidiknya, juga sebagai sepupunya, kan itu sepupuan. Nah, niku mboten terus nyeneni, padur anakku. Nah, mertua-mertua sakniki kan sok ngoten niku campur ya. Akhirnya anake karo mantune malah pisah gara-gara mertua wong tua melu nyemplung pada kondisi yang tidak sesuai gitu. Nabi cuma mengatakan kum ya abaturab, bapaknya lemah tangiyo. Tidak ada tekok-tekok masalahmu apa? Kok kowe wani nyeneni anakku piye ndak ada. Nah, maka itu bisa menjadi ibroh buat kita. Nggih, ketika jenengan banyak masalah. Namanya laki-laki itu kan menanggung banyak masalah toh, menanggung banyak pikiran. Makanya obat mumet niku sing jenenge Paramek, Bodrek niku gambare wong lanang kabeh, rek gambare wong wedok rene. Wong edan mlaku niku akeh wong lanang. Slongko wong wedok edan enten tapi longko ban rata-rata wong lanang. Ya ora Mas kan. Gambar ini Ayo. Oh iku wis bukti real gitu. Nah, jangan sampai jenengan punya tanggungan akhirnya sampai enggak sanggup menanggung. Wong jenenge otak niku punya kapasitasnya masing-masing. Enggak semua orang punya RAM tinggi loh. Enggak semua orang. Ada sing pikiran sithik wis langsung mumet. Nah, maka ikutilah ibroh Ali bin Abi Thalib, dikembalikan pada skema itikaf tadi, masuk masjid. Kalau ada masalah masuk masjid. Pikir wirid salat. Tilem tok nggih entuk kados Ali bin Abi Thalib. Kenapa disebut bapaknya lemah? Karena pas digugah niku posisi tidur di atas tanah si masjidnya itu, Masjid Nabawi pada waktu itu tidak ada keramik, tidak ada karpet, pasir gitu. Jadi berpasir badannya. Tangio wahai bapaknya pasir ngoten. Nah, terus niku limo to, sing keenem sing jenengan luput apa ayo sing iso nyebut kita kei gorengan. Apa Pak Seno? Sing keenem e. Sedina sampe ping 2 ping 3 lho iki. Ayo apa? Apa aku tak nyeruput iki. salat Sing ajek mawon, salat iki kan longko-longko niku. Napa ayo sing bendina lho dilakoni. Pas poso, salat sunah ya bisa tapi sing lain, bukan itu maksud saya. Harus mpun, napa ayo. Bendina lho ya Pak Seno. Biasane sok ping 2 lho. Minimal ping 2 sok ping 3 bareng. Napa Pak Karno? Siam pun. Siam pun, sedekah pun, tilawah qiraah pun. Terus itikaf pun, sedekah pun. Apa meneh? Tunggal meneh nih. Ayo apa? Ayo. Hadiahe pilih dhewe, bakwan entuk, dang goreng entuk, tempe entuk, sosis entuk. Oh Pak Tri. Piye?
Sholat sunnah 2 kali. Kok sholat sunnah? Orang nganggo sholat sunnah. Jenengan sok nglampahi ngisi-ngisine jenengan sedina sok nglampahi ping pindho ning masjid. Ning masjid tapi ora ning omah. Masjid ayo apa? Wis sakake mendekati lho iki. Apa ayo. Nek dikir ning omah saged. Niki ning masjid. Oh. Nggih dikir apa? Adzan kan enggak semua orang adzan. Ini semua orang melakukan itu. Ayo. Melek. Sing ngantuk melek. Hah? Napa? Takjil. Tadi masuk sedekah tadi udah. Nasirin. Apa? Nasirin. Apa nasaran? Napa? Tit. Sesek kasih kesempatan yang lain. Ya ndang lah ya wis ndang ayo. Tanteni ya. Oh ya tunggu ya wis. Kembali ke kuncinya sih. Oke. Jawabannya apa? Kultum. Kultum. Ayo tuh. Tarawih nek kultum toh. Bar subuh nek kultum toh. Nah, sedina ping 2 minimal ya toh. Oh iya. Nah, terus Kerasa-kerasa aku ya. Lah iya. Ning masjid to niku mosok sampean kultum dhewe ning omah ora mungkin to. Nah, filosofinya apa? Ketika jenengan Ramadan iso misal nggih jenengan rutin pas tarawih berarti kan 30 atau nek ditambah subuh berarti swidak 60 kali loh jenengan mendengarkan petuah-petuah agama gitu. Terlepas dari siapa yang menyampaikan tidak ada masalah, yang penting semangatnya adalah jenengan mendengarkan kalimat-kalimat baik di rumah yang baik, tempat yang baik, rumah Allah ini, maka itu harus jenengan lanjutkan. Apa itu? Majelis ilmu niki gitu loh. Jangan sampai kemudian iso kultum dengan baik yang menyampaikan atau yang mendengarkan, begitu selesai Ramadan tidak mau lagi majelis ilmu gitu. Makanya ini tadi loh dikatakan dengan sangat tegas oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasanya kama qala ba'duhum, mayoritas ulama itu mengatakan sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha, tanda kebaikanmu itu diterima yaitu setelah kamu berbuat baik itu kamu melanjutkan. Nah, makanya kok enten orang sebelum haji pelit, mulai kaji tambah pelit, itu berarti hajinya nggak mabrur. Setelah belum haji sama orang tuanya kurang ajar, baru haji tambah kurang ajar, nggak mabrur. Nah, maka ciri kebaikan adalah melanjutkan kebaikan setelah dia berbuat baik tadi gitu. Nah, faman amila hasanatan summa atba'aha ba'da bihasanatin kana dzalika alamatu ala qabulil hasanatil ula. Sapa wonge sing nglampahi yang baik kemudian dia melanjutkan kebaikan itu alamat diterimanya amal baik sebelumnya. Kamaan naman amila hasanatan summa atba'aha bisayyi'atin kana dzalika alamatu raddal hasanati wa adami qabuliha. Begitu pula orang yang beramal baik kok ditutke dengan yang jelek. Bar poso bar ki wegah poso, salat witir tarawih dilakukan bar poso wegah salat malam, terus puasa sedekah dilakukan bar niku blas pelite ra ukur, malahan kultum ping swidak bar niku blas ra tau ning majelis ilmu, maka itu menjadi pertanda ditolaknya amal yang pertama. Niku ketika amal baik aja enggak dilanjutkan itu sudah pertanda ditolak. Apalagi iki gandeng wis ra poso. Wingi poso tak empet ling maling, saiki aku balik setelan anyar lawas meneh maling meneh. Nah, ini tambah jelek lagi. Makanya puasa itu bukan cuma sekedar wahana untuk menghentikan kemaksiatan pada waktu itu, justru itu menjadi madrasah, tempat sekolah, pelatihan setelahnya agar kita itu melanggengkan kebaikan, bukan malah balik ke setelan sadurunge poso mboten. Nggih, terus sampai Nabi itu mengatakan nggih terkait dengan puasa, Nabi mengatakan bahwasanya man amila qaula zur wal amali bi, sapa wonge sing nglakoni omongan dusta dan perkataan dusta dan perbuatan dusta, falisa lillahi hajah min ayyada atau amahu wa sarabah, maka Allah tidak butuh sama dia tinggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh sama puasanya. Ini menunjukkan pas Ramadan kita itu melakukan kondisi yang baik, yaitu berbuat jujur, berkata jujur dalam bisnis, dalam timbangan, dalam macam-macam kita berbuat yang terbaik, maka bar Ramadan itu juga harus dilanjutkan. Sehingga tadi yang kita sebutkan 5 poin tadi sifatnya adalah ibadah mahdoh, maka ada ibadah ghairu mahdoh yang tidak ada pakemnya, tapi intinya adalah akhlak yang baik. Maka akhlak baik sudah kita mulai di Ramadan, setelahnya kita lanjutkan. Sudah cukup yang bisa saya sampaikan. Semoga kalau mau nanya di luar konteks. Ya, ini masalah zakat aja. Nggih, pripun? Ada beberapa masjid itu ada
perbedaan cara penyaluran zakat atau distribusi ke penerima zakat. Ada yang berpedoman bagi rata, jadi setiap kakak dapatnya sama. Ada yang membagi per jiwa. Ini sekedap ya, sekedap. Rin. Walaupun zakat ada yang membagi Distribusian ke penerima zakat. zakat fitrah maksudnya. Ya. Nggih. Itu ada yang dibagi per kakak. Per kakak, Ada yang membagi per jiwa. jiwa. Nah, itu mana yang Benar? yang benar. Baik. Oke, Bapak Ibu, Bapak yang dirahmati Allah, zakat saya bahas komplit di salah satu masjid, lebih khusus zakat fitrah. Zakat dulu lah, zakat secara umum itu haknya 8 golongan Ya. fakir, miskin, terus sinten? Mualaf, Gharim, Rikob ini budak Ibnu Sabil, terus Amil, terus Jineh. Wis wolu po? Oh, 9 aku toh. Ya wis lah kuwi. Nah, ini pakem awalnya kan 8 ini, gitu. Pakem awalnya 8 ini. Nah, terkait zakat fitrah, ulama berbeda pendapat dalam 2 pendapat. Satu, pendapat yang pertama, ulama menyatakan zakat fitrah itu cuma untuk fakir dan miskin. Jadi dari 8 cuma diambil 2. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, bisa dibagikan pada 8 golongan ini. Pendapat yang kedua. Nah, maka ketika kita mau membagikan zakat fitrah, seyogyanya yang menerima adalah fakir atau miskin atau masuk dalam kategori 8 golongan. Pertanyaan saya, jenengan jawab dengan jujur. Nek jenengan dum roto, ngger kakak dapat. Pertanyaan saya, apakah semua kakak itu masuk kategori fakir, miskin atau 8 golongan? Halo, tidak. Itu jawaban jujurnya. Sehingga ketika kita jadi panitia yang mengelola, kita harus memetakan mau mengambil pendapat yang mana. 8 golongan boleh silakan, atau 2 golongan silakan, atau 2+1, ada yang 2+1 fakir miskin tambah hamil apa. Tapi harus di 8 ini, tidak dibagi rata, tidak kebiahuyah. Beda sama kurban. Kurban itu dibagi dalam 3 kategori, sebagai hadiah, sebagai sedekah, dan sebagai hak dari si pengkurban. Makanya boleh dibagi rata. Bedakan niki zakat sama kurban. Niki saestu-estu niki fikih yang paling bener niku niki. Makanya dari dulu ngapunten, bapak saya itu mengajari saya itu, walaupun tidak secara teoritik iki ngene lho fikih, tapi secara praktek saya lihat sendiri. Itu kalau Masjid Mujahidin itu ngubengke zakat fitrah tiap rumah, bapak saya depan pintu teriak, aku ora usah. Soalnya napa? Aku wong tani gapahku akeh. Aku arep lebok golongan sing endi gitu. Fakir miskin, moh aku ya ora fakir miskin kan gitu. Nah, itu perlu napa? Perlu gentleman untuk menyatakan. Niki saya sampaikan di masjid itu, takmire ngoyak kula. Niku kula lampahi ngoten niku, sesuk kula diucit-ucit warga, kok aku ora mbokeki gitu. Lah sakniki warga jenengan kategori napa? Ya jane mboten klebet napa-napa jane. Tapi omongane ya nek pun ngoten silakan kasih aja untuk menutup omongannya itu. Cuman maksud saya kalau kita kembali ke fikih, dan ini pentingnya untuk disampaikan dalam forum yang lebih besar, mungkin pas Jumatan dan seterusnya. Bahasanya zakat fitrah itu masuk dalam kategori zakat, minimal itu fakir miskin amil, dan maksimal cuma 8. Artinya nek saya yakin enggak semua ini masuk kategori 8, enggak mungkin ya. 2 aja cuma terjemahkan itu diskusi. Loh lah iya, nek jenengan 2 kangelan boleh jenengan tambahin, ini harus dalam lingkaran ini lho. Gampangnya gini, misal ya. Iki contoh wae. Contoh paling gampang gitu. Niku kula tekoki. Niku Mas Wawan mang gedokin maringi zakat fitrah mboten? Tenan. Mas Wawan.
Pak sinten Pak Paidi Pak sapa jenenge sing Padi. Mboten. Soale Jaten ki kabeh pintu dikeki. Kapan? Ojo update sekarang orang marah lho. TK kon dikeki. Yo, engko tak tekokke ya. Ya aku pokoke Aku ya ora kepentingan aku. Iya, isi. Mosok saya mujahidin bilang. Lah pada waktu aku ning kono kan aku ya sering nemoni kaya ngono. Nek saiki aku ndak tahu ya. Ya bener juga sih update kapan ndak tahu. Cuman ya itulah praktek yang salah. Ya kalau sekarang sudah dibaiki alhamdulillah itu. Terus kula kayak contoh meleh misal niki. Misal saya PNS. Terus ya memang saya PNS. Terus misal saya udah tua pensiun. Untuk pensiunan umumnya jenengan. Nah, umumnya PNS pensiun itu kan anaknya umumnya nggih pun mentas, umumnya ya. Kinten niki nek jenengan kaparingi zakat fitrah niku cocok napa mboten? Ora klebu. Satola kok. Lah nggih, artinya ndak masuk. Artinya gini loh Mas. Jenengan kalau lah nggih. Ketika jenengan bingung memasukkan fakir miskin sing di, jenengan bisa mengeluarkan sing sugih sik. Jadi dengan metode dibalik gitu. Iya. Misal sing sugih sing dhisik disingkirke coreti. Pak Seno kira-kira pengen dilebokke ora? Nah, mboten. Alhamdulillah. Lah ini penting loh. Mungkin dia juga ndak punya pensiunan toh. Pensiunan lho. Oh, ada. Oh, oding. Pegawai anu ki ya, perhutanan ya. Lah iya bener punya pensiun. Iki ora klebu iki. Nah, kok nganti dilewati. Kok aku mbok lewati ya aku bangetan berarti. Kok aku mau nyontoke kene jenengan. Iki pensiunan rang aku, Pak. Padahal sing kerep ngaji mriki Pak Seno jenengan nembe pindah niki. Ngoten nggih. Pulang kampung dari Kalti. Oh, Enggaknya di Kaltim Balikpapan. Oh, Masya Allah nggih. Ya gitu nggih. Jadi kita petakan. Kalau memang memetakan sing ra duwe susah, sing sugih ditokke sik ya. Pensiunan khususnya pensiunan yang memang dia sudah longgar, anaknya sudah mental. Kadang kan memang ada pensiunan sing anaknya cek ruwet, dadak kadang bank niku ya kurang ajar. Wis pensiun gajine kelong ya dicucit-cucit kon ngutang meneh kon jeruk utangnya to. Yes. Ane ya kadang akhirnya pensiunan iki ya nampane mung 500 ngono nggih enten. Nah, nek sing pensiunan ngono kuwi boleh lah masuk dalam kategori gorimin ya. Tapi nek longgar ketoke kok bendina kok mie ayam bakso. Soalnya napa? Zakat fitrah wau, Pak. Niku nek jenengan paring keten wong sugih, niku ya ora bakal nambahi sugih. Jenengan paring keten wong ra duwe iku ya ora terus marai sugih juga gitu. Nggih, tahun pisan. Makanya kesalahan dalam pembagian itu menyebabkan lahirnya ucapan Pak Menteri. Jadi salah ngomong juga dia. Cuman salah ngomong itu karena praktek kita yang salah. Beliau kan mengatakan orang Islam kalau pengen maju seharusnya meninggalkan zakat. Kan ngoten tau bahasane. Niku omongan salah jane. Ning maksud dia itu bahasane kenapa kok ada zakat yang kita praktekkan bertahun-tahun kok ndak banyak mengentaskan kemiskinan? Karena proses baginya ini loh yang kurang ideal. Jadi nek dikeke wong sugih ya ora marai tambah sugih, dikeke wong ra duwe ya wonge ya tetep ra duwe soalnya dikekne sithik. Nah, tapi nek umpami nggih mriki nglumpuk niki 2 ton. Terus wong ra duwene bener-bener dipetakan. Bisa dipetakan mana sing ra duwe atau sing sugih ditokke. Ternyata kok terkumpul cuman 20 orang. Lah 2 ton dibagi 20 orang, ketemune kan per orang kan sak kental. Nah sak kental dapat itu nggak mungkin dimakan semua, mesti cuma diambil 5 kilo sisanya didol. Lah didol buat apa? Wallahu alam, mungkin dia punya utang buat bayar utang atau mungkin dia pengen punya ide usaha buat jualan yang harapannya di tahun depan itu mengeluarkan dia dari mustahik menjadi muzaki gitu. Itu baru punya efek. Tapi nek tadi itu cuma dikasih per kantong gitu itu ndak akan banyak signifikan gitu. Tapi ya tadi PR-nya kadang wong sugih iki ditokke dari golongan ndak mampu itu wegah. Dan itu dinamika itu di level kota itu sampai wali kotanya itu sambat. Yang 10 itu susah menurunkan kemiskinan. Kenapa? Karena orang yang sudah dinyatakan miskin kuwi seneng. Mergone napa? Entuk bantuan. Padahal nek ngantri bantuan penganggone gede-gede, motore NMAX. Ngoten niku. Wah, motor itu lecek, Pak. Sak pirang-pirang njikuk bantuan niku. Nah, itu gak malu gitu loh. Makanya termasuk tadi sing tua takmir pas niki kula sampai kula diucit tenan niku.
"Ah niki pripun niki kan niku gang ya cara mbiyen jaringan masjid itu gang gali bari basane. Mula nyampe ngoten niku ya karo adem panas. Lah sing teko kan wong tobatan untuk tatoan ngoten niku to. Dadi kula sampe gitu. Dioyak takmire gek wonge cuwilik ngoten niku. Nek jenengan kuru iki cendhek wis kuru cendhek ngoten niku. Dadi ketok cuwilik ngoten niku. Pripun Pak enten nggih mon mamparingi mawon untuk menetralisir mudarat physically gitu. Physical gitu. Ngoten nggih. Katen. Wonten malih nggih pripun? Pak Sinom. Dalam sholat pembacaan Al-Fatihah itu kan harus atau wajib tapi harus benar. Tapi kalau imam membaca Al-Fatihahnya salah itu gimana? Baik. Ini adalah nembe ditanglet kene kok enten piyai tang. Saya kan buka forum tanya jawab di WA, nanti saya jawab. Tadi baru banget siang tadi yang tanya. Pertanyaan mirip dengan jenengan pembahasannya ngeten. Bacaan apa yang kalau dibaca imamnya salah sholatnya batal, sholat jamaahnya? Al-Fatihah gitu. Nah dalam Al-Fatihah itu harus benar gitu kan, sehingga nanti ada kesalahan minimal, ada kesalahan maksimal. Kesalahan maksimal itu masuk kategori merubah makna, itu mahori jururupe berantakan gitu kan. Makanya dalam contoh yang sering saya contohkan di Ramadan yang lalu, itu orang-orang yang sholat ngebut, amin, nah, itu jelas salah. Itu jelas sholatnya tidak diterima. Gitu. Aku yakin saya pakai fikih manapun itu tidak bisa. Gitu. Makanya, masjid sebaiknya seyogianya, Masian, Pak Ngatno bisa memetakan, mengumpulkan siapa yang ditunjuk jadi imam. Misal, ya tunggal kali 3, misal sekawan, nah datangkan ustadz satu untuk ngajari bacaan Al-Fatihah saja. Karena wajibnya di situ. Nah, sak mangke nek jenengan mau surat kok ada kekeliruan, baca surat kok kekeliruan, maka sholatnya tidak batal gitu. Nah, tapi kalau Al-Fatihah itu bahaya. Itu nggih. Ya, terus aku ora usah ngono alhamdulillah ngalamin ngarahmani rahim gitu kan. Loh, ngeten. Ini proses belajar yang bisa dilatih. Tinggal mau belajar dan berlatih ndak. Kebanyakan ngapunten orang yang seperti itu tuh ndak mau belajar itu loh. Dan bahkan ketika diajari, kok cah cilik wingi sore ngajari, wah, ngopo ah. Akhirnya pakeme ngoten niku niku mboten leres ya, niku kelentu ndak boleh dilanjutkan. Jadi harus diajari. Ndak apa-apa, yang imami sing sepuh dhewe ndak apa-apa, tapi nggih kedah diluruskan. Nah, bacaan yang salah itu. Jangan kemudian dilanggengkan kesalahan mesake. Jenengan pun semangat jamaah, mungkin ten akhirat ajeng ngunduh ngamal jenengan salat jamaah kok 0 gara-gara imame niku wong. Alhamdulillah rabbil ngalamin ngarahmani rahim maliki yaumiddin. Wis angel iki. Nggih. Ngaten nggih. Wonten malih tanya lagi. Wis ketake nanduk kae gitu. Kok Kalimantan lho. Mumpung saya di sini. Enggak apa-apa. Bulan depan ya bulan. Enggak apa-apa. Ya bulan atau minggu. Ya pekan. Ah ya kan di hari Selasa udah Kalimantan lagi. Tuh, tapi katanya udah pensiun. Ya, cuman anak-anak kan semua di. Oh, ya berarti sudah menetap di sana. Saya pensiun udah ngancang-ngancang udah tinggal di sini. Gitu. Oh, lagi pramila. Anak-anak ternyata cari kerja di sana semua. Oh, ya, siap. Ini kalau kita jadi makmum, ya, kita kan makmuman. Nah itu kalau imam Allahu Akbar, makmum itu langsung sama Allahu Akbar, takbiratul ihram atau pas rukuk atau pas sujud. Nah, padahal kan kita niatnya makmuman. Ya. Itu gimana? Batal enggak si makmumnya ini? Maksudnya bareng itu batal apa enggak gitu? Nah. Oh. Di dalam hadis dikatakan innama ju'ilal imamu liyutama. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Nah, diikuti itu patokannya satu jangan mendahului. Kemudian jangan ngeri. Jangan ngeri itu ngeri yang terlalu jauh sampai terjeda satu gerakan. Kalau menyamai misalnya imamnya baru Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar rukuk. Maka patokan yang paling gampang itu adalah takbirnya beliau itu. Ya? Artinya kalau dia sudah Allahu Akbar barnya itu, nah kita ngikut. Allahu Akbar. Iya, ngikut gitu. Nah, dalam proses ngikut gerakannya ya jangan terus misal ya imamnya sepuh gitu.
Allahu Akbar tapi doa alon-alon terus kita ya Allahu Akbar tapi mendului itu ya salah. Kan patokannya kan Allahu Akbarnya. Ya. Ya kan bukan gerakannya. Bukan gerakannya, Ya. tapi kalau misal dia gerakannya lamban karena sepuh, ya sebaiknya tetap kita mengakhiri gerakan tidak disi gitu loh. Ya. Karena bahasa hadis tadi kan yuk tama diikuti. Nek ngikuti itu pasti kan di belakangnya. Ya, saya perhatikan di mana-mana masjid itu masih banyak makmum itu menyamai misalnya Allahu Akbar gitu. Kalau kita tahunya kita kan kalau imamnya sudah Allahu Akbar, kita baru Allahu Akbar. Nggih. Nah, kayak misalnya Sami'a Allah belum mereka ini juga baru Sami'a Allah Ya. kita atau Rabbana wa lakal hamd. Ya. Ya. Jadi Ya, memang maksudnya kalau ada makmum yang model begitu tuh sholatnya batal atau enggak? batal atau enggak, pembatal sholat adalah tidak dijalankan rukunnya. Nah, rukunnya sholat apa? Al-Fatihah, Takbiratul Ihram, gerakan-gerakan sholat itu. Nah, terkait itu tidak membatalkan sholat. Nah, makanya nanti dalam sebuah hadis dikatakan Nabi pernah menjelaskan ada orang yang dapat pahala sholat itu setengah, seperempat, sepertiga, bahkan ada yang dapat 1/10. Nah, yang seperti itu, yang duluin imam, kemudian yang mungkin softnya tidak rapet, atau mungkin yang dia nggak khusyuk, ngoten niku. Terus tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi kadar pahalanya. Ngoten. Nggih. Tadi dari Pak saya tadi ya. Nggih. Itu dalam pembagian jumlah itu. Nah untuk tahun ini kan pembagian jumlah per individu. Misalkan ya, misalkan satu kakak ada yang misalkan 2 atau 3 ya. Itu jadi untuk pembagiannya tidak sama. Misalkan per jiwa 5 kilo lah misalkan. Jadi kalau yang satu kakak misalkan 2 dapat 10. Misalkan yang satu kakak 4 dapat 20. Itu yang tahun ini diterapkan itu. Tapi yang kemarin itu sama misalkan satu kakak 2 sama satu kakak 4 dapatnya itu sama. Ya. Itu yang paling bagus ya. Paling bagus disesuaikan dengan jumlah jiwanya. Tapi ya tadi kembali ke tadi kriterianya harus dimasukkan dulu paling tidak 8 golongan tadi loh. Lagi. Jiwa ya. Karena nggak sama. Karena dalam Islam itu adil nggak selalu harus sama. Adil nggak selalu harus sama. Bahkan dalam urusan poligami sekalipun adil yang harus sama di situ yang sifatnya dohir kelihatan kayak pembagian hari itu sama. Tapi soal nafkah, baik nafkah sifatnya finansial maupun urusan ngapunten seksual itu ndak punya kewajiban sama. Oh nek aku ning kene hubungan karo sing iki ping semene ning kono kudu ping semono ndak. Termasuk finansial. Oh ning kene kayak Mang Yuto kono kudu Mang Yuto ya ndak juga. Karena misal di sini anaknya 5, sana anaknya 1 gitu kan. Ya ndak ada sama gitu. Tapi nek hari harus sama. Di sini 3 hari, sana 3 hari. Ya kan tinggal dibengke wae to. Lah iya, cuman kesalahan ya, tapi bener beliau ini bener. Kadang itu orang yang kalau ngomongin poligami ya, itu orang poligami itu kadang itu niteni hari. Wah, anggar Senin tekan Rebo aku ning kene, Kamis tekan Minggu ning kono, itu ndak akan pernah adil dia. Alah, tambah rusak. Tambah rusak nih gue. Ya, jadi makan. Iya, kan contoh. Artinya itu nanti nek dikiaske soal anak nggih ngoten. Jenengan punya anak kuliah sama anak SMA, SMP, sangune beda ndak apa-apa, ndak harus sama gitu. Ndak harus sama. Gitu. Tapi nek nanti masuk di warisan, nah harus sesuai aturannya. Walaupun sing kono anake akeh tak kei tambah akeh ndak boleh. Gitu. Iya. Mas Eno? Jadi gini Pak, ada sebuah keluarga itu antara anak dan bapak itu terjadi pemutusan silaturahmi. Ibunya memutus karena sesuatu ya. Nah ini yang memutuskan ini bahwasanya si anak itu apa karena ikut suaminya itu ya gara-gara
putus Bapake itu karena kan dia ikut suaminya. ikut suami. Ikut apa iki? Ya, maksudnya tuh apa? Yang aku kan apa ngeboti bojoku. Lah nggih maksudnya ngeboti pripun? Ngeboti melu aliran tertentu apa pindah agama apa? Ya, ada tertentu ya. Ini gimana ini hukumnya gimana Mas? Lho lah nggih sakniki ngeboti napa riyen to? Di situ mungkin jawabannya gitu loh. Anu ya, karena Atau mungkin yang meminta putus itu menantu laki. ya penantunya itu. Lho lah iya, sebabnya apa dulu gitu loh. Gara-gara warisan gitu lah. Warisan. Nah kan enak nek ngoten. Nanti nek urusan akidah jawabane benten. Bukan warisan itu karena ada jual beli yang Artinya donya kan. Nah iya, bukan urusan kayak orang LDI terus rasa serawung karo bapakmu atau mungkin beda agama pindah agama dari Kristen kan enggak kan. yang saya maksudkan itu yang saya tanyakan itu ini hukumnya kan juga berdosa ya. Oh iya no, berdosa. Tapi kadarnya bukan karena orang tuanya itu laki-laki. Kalau ibunya kan tiga kali ya. Maksudnya kan Nabi mengatakan hormatilah Ibumu. ibu tiga kali loh. Kalau Iya. laki-laki kan satu kali. Terus Berarti kadarnya itu loh, kadar dosanya itu luwih ringan ngono. besar banget itu. Iya enggak ya tetap dosa besar. Jadi di dalam Islam itu bakti sama orang tua itu digunakan pakai bahasa ihsana. Wabil walidaini ihsana. Karo wong tuamu ki berbuat ihsan. Ihsan itu perbuatan baik yang paling baik. Sampai kategorinya antak budallah ka annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kowe iki ngamal sing apik berbuat baik seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau kamu tidak lihat pasti Allah yang lihat kamu. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat ihsan dengan orang tua itu tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang tua. Orang tuanya jelek atau piye tetap dia akan berbuat baik. Makanya bahasa ihsan ini kalau diterjemahkan dengan gampang itu seorang anak tidak boleh bertransaksi dengan orang tuanya. Pak, jenengan mengke sepuh kula ini dengan catatan peprabon nggih kula ndak boleh. Pak, jenengan derek kula dengan catatan mengke kula kali bojo kula nek kerja kula nitip anak kula ndak boleh. Tapi nek memang bapaknya ngono anakmu tak cekele ndak apa-apa, tapi nek mempersyaratkan ndak boleh gitu kan. Kenapa? Bahkan seorang bapak itu diberikan posisi yang tinggi sama Nabi ketika ada seorang bapak yang datang ke rumah anaknya untuk sekedar makan. Tidak ngerusui donya sing kathah nggih cuma makan minum. Anaknya protes. Bapak saya maling di rumah saya. Nabi malah nyeluk bocah. Ini. Anta wa malu kali abika. Kowe nyawamu kuwi karo bondomu nggone pakmu iki. Nah, ini tegas sekali. Makanya nanti orang membunuh balasannya adalah dibunuh, tapi nek seorang bapak bunuh anaknya tidak boleh dibunuh. Gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niku bapak yang muslim. Bapak yang kafir gimana? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bapakmu nek kafir ngajak kafir, ya aja mbok taati ning berbuatlah yang ma'ruf. Di bawahnya ada ihsan ada ma'ruf. Ihsan itu kebaikan yang terbaik, ma'ruf ini kebaikan yang dikenal orang. Misal, ngapunten si A bapaknya Kristen, jelas beda agama, maka bapaknya kok nggak punya tempat tinggal, dia harus kasih tempat tinggal. Nek mampu belikan, nek nggak mau belikan kontrakan, atau bawa tidur bareng di rumahnya, walaupun Nasrani. Bahkan Nasrani yang ngajak Nasrani ya coba. Nasrani ini ngejak murtad, kan jane wis peng-pengan jane, cara arep didoi jane wis masuk jane, tapi gandeng bapaknya nggak boleh. Dan bahkan ketika sudah dikasih tempat tinggal senajan dikontrake, yang mboten mung dikontrake tok dicek, listriknya urip ora kok mati terus ya berarti perusahaan entek tukoke pulsa. Nggih, dengan kondisi ma'ruf niku yang pada umumnya. Umumnya wonge urip piye to? Oh, kiupan, mboten kepanasan, nek enten griyone enten lampune, nek punten lebet enten sing didahar, dicek berase gak ono, kei. Beras tok ya ora mungkin wong dudu pitik kayak Magicom kudu dicolokke, kudu dikei banyu ternyata banyune langsung king sumur enten ekoline dadak digolekke aqua galon tuh golekke. Ngoten, itu ma'ruf. Tapi kalau ihsan dikasih yang terbaik. Cara sing kafir tadi pakai aqua refill 3.000 napa 4.000, sing Islam tukokke aqua sing pinten 20.000-an kuwi gitu. Ngoten nggih. Jadi tidak bisa nggih kemudian memudahkan perpisahan antara anak dengan orang tua, bahkan hanya urusan dunia.
Makanya dulu ada Nu'man bin Bashir datang pada Nabi, disuruh istrinya, kowe kena arep kedum lemah nggo anakmu, njaluk Nabi dadi saksi. Nabi didatangi, "Ya Rasul, saya mau bagi tanah buat anak-anak saya." Nabi mengatakan, "Sing mbokeki kabeh ora, mboten. Nek ora kabeh aku moh dadi saksi." Karena kowe nek ora adil, anakmu ku iso wae gak bakti karo kowe. Itu sudah diweling. Jadi memang dari sudut pandang mana kita ngomong? Dari sudut pandang anak tadi yang saya sampaikan. Dari sudut pandang bapak, umpamanya jenengan bapak, maka saya katakan, nggih, jenengan kalau mau ngedum-ngedum mang adil. Nah, adil memang tidak harus sama, tapi kalau memang kondisionalnya mirip-mirip, maka sebaiknya disamakan. Maksudnya ngeten, umpami nggih, enten lho, yai sepuh niku anak mbarep omah-omah sik dhewe ditip apa sini rame-rame mantu lho, nganti didolke sawah, nganti ditukokke omah, begitu anak loro atau anak telu papat dan seterusnya ora kemana nopo-nopo, itu enggak adil. Makanya saya dapati di beberapa tempat di Jaten itu anaknya ukeh, anak barepe di omah, sing ngisor-ngisor ki omah keprabot dijebel-jebel, ndak bisa itu. Ngoten. Makanya Bapak Ibu, ya Bapak yang dirahmati Allah, nggih, jenengan sebagai anak harus berbuat baik sama orang tua senajan orang tua dengan jelek misal, sebaliknya jenengan sebagai orang tua jenengan harus berbuat adil pada anak, jangan sampai anak itu tersakiti sehingga nek dia masih punya iman, masih punya ilmu karena majelis, dia akan tetap bersabar dengan orang tua yang jelek. Tapi nek tadi ra duwe iman atau salah le ngaji, wong tuane ya wani jak kerah, bahkan di kasus tertentu di medsos malah dipateni kan enten to niku. Makanya itu musibah hari ini nggih. Musibah hari. Jadi wong tuane kleru, anake luput ya ngoten niku. Makanya Islam itu mendudukkan dua-duanya. Kamu sebagai anak tetap harus baik sama orang tua apapun orang tuamu. Kamu sebagai orang tua adillah sama anakmu agar jangan sampai terjadi konflik internal di dalam rumah. Mekaten. Wonten malih cekap it. Nggih. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih mekaten pemanasan kita yang sangat panas ini. Nggih.